Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Al-ayah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya. Pada hari ini kita masih diberi berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dengan nikmat itu alhamdulillah pada pagi ini kita dapat mengikuti kegiatan yang biasa dilaksanakan di SMA 2 Singaparna, yaitu kegiatan pembiasaan. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menginjak pada materi pembiasaan ini, kita memohon doa dulu ya. Mudah-mudahan kita itu berada dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jududi. Mudah-mudahan kita itu selalu dilindungi dari berbagai macam penyakit, termasuk di dalamnya yaitu penyakit COVID Corona yang sedang melanda negara kita. Adapun judul pembiasaan pada pagi ini yaitu mengenai syarat dan rukun daripada ibadah. Pengertian ibadah itu ada beberapa definisi. Yang pertama, yang dimaksud dengan ibadah itu adalah merendahkan diri dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang disebut dengan ibadah itu yaitu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan itu harus ada pedomannya, harus ada tuntutannya, dan harus ada contohnya. Apa itu pedomannya? Pedoman daripada ibadah itu adalah Al-Quran. Itu tata cara ibadah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan hadis. Nah, itu semuanya adalah tuntutan untuk melaksanakan ibadah. Jadi ada tuntutannya. Tidak sembarangan ibadah itu ya. Ada tuntutannya, ada petunjuknya. Kemudian sebagaimana tadi dibacakan dalam pembukaan, yaitu dalam surat Ad-Dariyat 56, kalau tidak salah 56 ya. Dikatakan bahwa tidak semata-mata kami ataupun Allah menciptakan manusia dan jin itu yaitu untuk ibadah. Jadi tugas kita sebagai manusia yaitu tugas pokoknya ibadah. Jadi segala sesuatu aktivitas kita, kerja kita, semuanya harus bernilai ibadah. Jadi kalau tidak bernilai ibadah itu sia-sia ya. Kita misalnya itu dari rumah pergi ke sekolah untuk belajar. Coba niatkan dengan ibadah. Kita bekerja sebagai guru ataupun sebagai pekerja apa saja, dari rumah itu diniatkan dengan ibadah. Karena kalau tidak diniatkan dengan ibadah itu kerja kita sia-sia. Tidak ada nilai ibadahnya. Tidak ada nilai ibadahnya. Itu dalam surat Ad-Dariyat ya. Kemudian syarat ibadah. Syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama
kita itu dalam mengerjakan sesuatu itu harus ikhlas. Ikhlas ya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah tidak ada tujuan lain selain untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada misalnya unsur yang lain. Kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya itu melaksanakan sholat. Itu semata-mata tujuannya untuk mencari ridho. Bukan untuk misalnya dipuji oleh orang lain. Kita melaksanakan saum bukan untuk dipuji untuk orang lain ya. Jadi ikhlas itu, kebalikan ikhlas itu adalah syirik. Ingat ya, syirik ya, syirik. Kan dalam Quran itu dikatakan inna syirka ladulmun adim. Bahwa syirik itu adalah dosa yang besar. Ingat ya bahwa Luqman yang dimuat dalam Quran itu pertama-tama yang diajarkan kepada anaknya itu mengenai tauhid. Kan begini katanya ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Hei anakku, janganlah kalian itu berbuat syirik. Nah, syirik ya. Itu yang pertama-tama diajarkan pada anaknya. Sama dengan pada misalnya anak kita juga. Yang pertama diajarkan itulah mengenai tauhid. Nah, tauhid ya, tauhid itu, tauhid. Jadi ikhlas ya, ikhlas. Kemudian yang berikutnya itu yang kedua adalah ittiba. Itu syarat ibadah. Syarat ibadah. Tadi yang pertama ikhlas. Semata-mata tujuannya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba. Ittiba itulah mengikuti apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai suri toladan. Itu yang menjadi idola kita itu adalah Nabi Muhammad. Jadi ada contohnya yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Itu syarat daripada ibadah ya. Kemudian rukun daripada ibadah. Rukun daripada ibadah itu ada 3. Yang pertama itu rasa cinta, rasa mahabbah. Maksudnya cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu pekerjaan itu harus didasari dengan cinta. Kita misalnya ada panggilan adzan. Jadi jangan berkata begini. Oh misalnya tuh wayah kieu geus duhur deui. Wayah kieu misalnya kakarage bieu duhur ayeuna geus datang adzan deui asar deui. Nah, seharusnya kita itu mengatakan alhamdulillah untuk melaksanakan sholat duhur ataupun sholat asar. Jadi jangan berkata begini, geus asar deui, geus misalnya maghrib deui. Kita ucapkan alhamdulillah. Itu rasa cinta. Kalau tidak dari rasa cinta, kita itu mendengar misalnya panggilan adzan itu, kita itu misalnya acuh ya. Seharusnya kalau misalnya ada rasa cinta, misalnya akan datang waktu sholat duhur, misalnya itu jam 12, sekarang itu jam 12 lebih 3 menit ya. Kita itu harus bersiap-siap untuk melaksanakan sholat duhur. Kan yang paling bagus itu pelaksanaan sholat itulah di awal waktu. Jadi jangan begini, oh adzan, karek di adzan, tenang we masih ada waktu. Ada panggilan qomat, karek qomat. Kemudian orang lain sudah masuk masjid, masih ada waktu. Akhirnya itu duhur itu misalnya kesorean. Nah, sehingga dia tuh mengatakan geus asar deui karena pelaksanaan sholat duhurnya itu di akhir. Nah, jadi jangan sampai misalnya sholat duhur itu misalnya itu tanggung kerja. Kemudian asar tanggung kerja. Maghrib kecapean. Isya ketiduran. Itu jangan seperti itu. Jadi kita tuh harus punya rasa cinta terhadap suatu pekerjaan ataupun terhadap suatu ibadah. Kemudian yang kedua,
rukun daripada ibadah itu adalah adanya rasa takut ataupun khauf. Takut ya, khauf. Bagaimana itu? Jadi kita itu harus merasa takut bahwa ibadah kita itu tidak diterima. Jadi jangan sampai begini, capek gawe teu kapake. Nah, ya. Tidak ada rasa takut. Kita itu melaksanakan sholat itu jangan misalnya asal gugur kewajiban. Kita misalnya sholat, pokoknya asal gugur kewajiban. Jadi tidak ada rasa cinta dan rasa takutnya. Takut bahwa ibadah kita itu tidak terima. Kemudian penjabaran daripada takut tersebut itu dalam melaksanakan ibadah itu selain tadi itu misalnya itu harus ikhlas, kemudian harus ittiba. Kita itu dalam melaksanakan itu harus tahu arti daripada sholat tersebut. Minimal ya minimalnya. Kalaupun misalnya tidak khusyuk 100%. Dengan kita itu misalnya tahu arti daripada bacaan sholat tersebut. Minimal lah kita itu tahu artinya. Kita itu akan timbul rasa khauf ataupun rasa takut. Takut-takut ibadah kita itu tidak diterima. Itu harus timbul rasa takut ya. Rasa takut. Kemudian yang berikutnya itu rukun daripada ibadah itu ar-roja. Ar-roja itu apa? Penuh pengharapan. Kita optimis ya. Kita optimis. Bahwa ibadah kita itu optimis akan diterima. Bahwa doa itu akan diterima. Timbul rasa suatu optimis ya, optimis. Optimis. Jadi dengan rasa optimis itu akan timbul tadi itu misalnya rasa cinta, kemudian takut, kemudian ya roja penuh dengan pengharapan. Jadi kita lihat di sini ya bahwa tadi dikatakan bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk ibadah. Jadi jangan begini. Semalaman kita itu dihabiskan misalnya untuk misalnya tidur. Meskipun misalnya dalam pelajaran biologi itu bahwa waktu tidur itu misalnya 8 jam. Itu tidak mutlak ya. Kalau misalnya waktu tidur itu harus 8 jam. Kapan waktu misalnya untuk sholat qiyamul lail? Kapan waktu misalnya untuk sholat tahajud? Kalau misalnya itu dituntut untuk misalnya tidur itu 8 jam. Itu tidak mutlak ya. Tidak mutlak. Karena di dalam surat Bani Israil dikatakan aqimis sholata lidulus samsi apa itu? Jadi dirikanlah sholat sebagian waktu malam. Kemudian sholat tahajud itu nantinya itu akan diberi tempat oleh Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia. Itu dalam surat Bani Israil ya. Fatahajad bihina bila talak asa ayam asa koma robuka mahmuka wa muda. Itu ya. Dan pelaksanaan daripada sholat tahajud itu ada dalam surat Al-Mujamil. Muzamil ya, ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi ya ayyuhal mujamil, hei manusia, bangunlah, ya bangunlah. Ataupun misalnya selimutnya itu misalnya dikepinggirkan. Untuk apa? Yaitu untuk sholat. Sholat di sini itu dikatakan kumil laili illa qalila. Dirikanlah sholat malam meskipun misalnya sedikit. Adapun pelaksananya itu di dalam ayat berikutnya itu di ayat 3-nya itulah nisfahu, bisa di pertengahan malam. Jadi dikatakan dengan tahajud itu karena kita itu tidur dulu ya. Pelaksananya nisfahu, tengah malam. Ataupun kurang daripada itu. Jadi kurang daripada pertengahan malam.
Ataupun misalnya lebih daripada itu, ataupun yang disebut dengan akhir malam. Nah, itu mengenai waktu daripada sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu merupakan ibadah tambahan ya. Tapi ibadah tambahan yang oleh Nabi itu tidak pernah ditinggalkan. Jadi sholat tahajud itu bisa dilaksanakan di pertengahan malam, ataupun kurang daripada pertengahan malam, ataupun misalnya di akhir malam. Apakah itu misalnya jam 1, ataupun jam 2, ataupun jam 3, ataupun misalnya jam 3.30. Silakan ya pelaksananya. Ingat ya bahwa tadi dikatakan bahwa sholat tahajud itu merupakan sholat yang paling mulia. Kemudian dalam surat Al-Muzammil di ayat berikutnya itu tuntutannya setelah tahajud itu baca Quran. Ini Quran ya, Quran. Ini Quran. Jadi bukan hadis lagi, tapi ini Al-Quran. Di sini dikatakan ya dalam surat Al-Muzammil tersebut, di sini dikatakan bahwa setelah sholat tahajud itu ikuti dengan baca Quran. Baca Quran yang tartil. Itu yang dicontohkan. Meskipun bahwa baca Quran itu bisa dilaksanakan setiap waktu. Itu urutannya. Jadi yang pertama itu bahwa sholat tahajud itu tengah malam, kurang daripada tengah malam, ataupun di akhir malam. Kemudian diikuti dengan baca Quran. Nah, karena kita tahu bahwa kita itu tadi dikatakan bahwa tugas kita itu sebagai umat Islam itu adalah untuk beribadah, menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mengenai tugas kita. Tidak ada tugas yang lain ya. Tuntutannya bukan hadis, tapi ini Quran. Jelas ya, jelas. Jadi semuanya itu aktivitas kita itu harus bernilai ibadah. Dan kesimpulan daripada pembiasaan ini yaitu bahwa syarat ibadah itu ada 2. Yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua ittiba. Dan rukun daripada ibadah itu ada 3, yaitu rasa cinta, mahabbah, kemudian rasa khauf, rasa takut, dan aroja. Sekian kegiatan pembiasaan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.